Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz. Pada kesempatan kali ini masih di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana di sini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah ini yang akan membahas masih lanjutan bab 9, bagaimana membuat laporan konsolidasi dengan sistem mutual holding. Seperti yang kita ketahui, yang dimaksud dengan mutual holding adalah kepemilikan saham atas atau oleh perusahaan yang berafiliasi. Dengan kata lain di sini saling memiliki saham. Nah, struktur mutual holding ada dua bentuk, yaitu saham induk dimiliki oleh perusahaan anak perusahaan. Maksudnya gimana? Contohnya misalkan ada saham induk A. Ya, dia memiliki 60% saham anak B. Nah, si anak ini, si perusahaan B ini juga memiliki saham induk misalkan 20%. Nah, itu yang dimaksud dengan mutual holding. Dalam bentuk saham induk dimiliki oleh anak perusahaan atau saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lain. Misalkan tadi A memiliki anak perusahaan B. Anak perusahaan B memiliki saham perusahaan C. Nah, perusahaan C juga memiliki saham atas anak B. Nah, itu yang dimaksud dengan saham anak dimiliki oleh perusahaan anak lainnya. Sekarang kita masuk contoh yang pertama. Untuk saham induk dimiliki oleh anak perusahaan, di mana terdapat dua metode untuk melakukan saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Yang pertama adalah model saham treasury dan yang kedua adalah model konvensional. Kita langsung masuk ke materi model saham treasury. Dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan konsolidasi, saham tersebut akan dimasukkan ke dalam treasury. Jikalau tadi dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak tersebut tidak termasuk dalam saham beredar. Maka dengan demikian, sahamnya tersebut merupakan saham treasury dan akan dikurangi dari stakeholder equity konsolidasi pada nilai kosnya. Nanti kita akan ilustrasikan pada kertas kerja konsolidasi akan nampak hal demikian. Nah, yang pertama dari contohnya di sini adalah jikalau konsolidasi tahun perolehan tanpa adanya pembagian dividen. Jadi nggak ada pembagian dividen di sini. Contoh awal tahun 2015, P membeli 90% saham S. Jadi P membeli 90% saham S senilai 270.000. Pada saat itu capital stock bernilai 200.000 dan return earning adalah 100.000. Pada tanggal 5 Januari 2015, S membeli. Jadi ini si anak membeli si induk 10% saham P senilai 70.000. Pada saat itu capital stocknya adalah 500.000 dan return earning 200.000. Maka untuk tahun 2015 P dan S mendapatkan net income masing-masing sebesar nih 50.000 dan 30.000 dan keduanya tidak ada pembagian dividen. Ini dari soal yang konsolidasi tahun perolehan tanpa pembagian dividen. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, jikalau menggunakan cost method, bila PTP menggunakan cost method untuk mencatat investasinya di S, laporan keuangan kedua perusahaan di kertas kerja 2015 tampak seperti berikut. Untuk kertas kerjanya ini formatnya sudah baku ya. Jadi di sini ada income statement sama juga dengan balance sheet. Nah, untuk mencari adjustment dan eliminasi, kita langsung saja masuk ke jurnalnya, jurnal adjustment dan eliminasi. Yang pertama, kita harus mencari dulu berapa sih NCI expense. NCI expense itu didapat dengan cara 10% dikali dengan 30.000. 10% adalah tadi kepemilikan si anak terhadap induk dan 30.000 itu adalah si net income-nya si S atau anak. Jadi sehingga didapat 3.000 pada NCI ending sebesar 3.000. Nah, yang B ini untuk mengeliminasi akun reciprocal investment di S dengan akun ekuitas si S. Kita tahu tadi PTP membeli si S adalah 200.000 dengan return earning 100.000 dengan harga 270.000. Betul tidak? Betul ya. Di soal dijelaskan di sini dia membeli dengan harga 270, capital stock saat itu 200 dan return earning 100 sehingga didapat jurnal demikian. Maka nanti ada NCIS beginning sebesar 30.000. Yang terakhir adalah di sini untuk mengeliminasi akun investment in P dan memunculkan akun treasury stock tadi sesuai dengan teori yang di atas. Ketika si anak ini membeli saham si induknya tapi dalam bentuk tidak saham beredar atau saham yang tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka akan memunculkan akun treasury stock pada investment in P. Jadi investment in P-nya nanti akan berkurang sebesar 70.000 sehingga nanti akan mengurangi
kolom yang kita sebut dengan equity. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, di kertas kerja konsolidasi nampak seperti biasa ya. Di sini ada NCI expand akan bertambah karena tadi adanya pembagian income dari 30.000. Terus return net earning harus dieliminasi. Begitu juga investment in S harus tetap dieliminasi. Investment in paid 70.000 itu kita tukar dengan treasury stock sehingga kita bisa lihat di sini nampak ketika ditotalkan capital stocknya adalah 500.000 ditambah 200 dikurang 200 tetap 500, sedangkan di sini ada treasury stock akan muncul tapi di kolom pengurang 70.000 sehingga didapat balance total liabilities dan equity 740.000, sedangkan total aset nantinya adalah tetap 740.000. Jadi sama antara total aset dengan total liabilities plus equity. Itulah cara membuat laporan konsolidasi dengan menggunakan cost method untuk konsolidasi tahun perolehan tanpa pembagian dividen dengan soal tipe metode saham treasury. Saya rasa cukup untuk bagaimana cara membuat laporan konsolidasi pada soal kali ini. Untuk materi selanjutnya silakan simak di video berikutnya. Terima kasih.